Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di suasana bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa bermuajahah kembali dalam forum kajian Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memperkenalkan konsep tentang ekonomi Islam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertemu dan kemudian bertemu dengan seorang Yahudi, dan kemudian orang Yahudi itu menyatakan bahwasanya ada satu hal yang menjadikan orang-orang Yahudi itu sangat iri kepada Islam. Apakah yang menjadikan iri itu? Yaitu ketika telah turun surat yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagimu, dan kemudian aku sempurnakan nikmat atasku. Ayat ini sebagai pamungkas sekaligus sebagai tanda bahwasanya Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala begitu sudah sempurna. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, semua sudah diatur oleh Islam. Inilah yang kemudian menjadikan orang Yahudi itu begitu iri terhadap Islam. Tidak ada yang tidak diatur dalam syariat kita. Bahkan semua hal yang paling sederhana sekalipun itu sudah diatur dalam Islam. Islam mengatur hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur hubungan dirinya secara pribadi, dan Islam mengatur hubungan dia dengan sesama manusia dengan sesamanya. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aturan Islam terkait hubungan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan ibadah ritual. Bagaimana kita seharusnya sholat, bagaimana kita seharusnya puasa sebagaimana bulan ini, bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Bagaimana kemudian seseorang itu beribadah haji, semuanya sudah diatur. Hubungan dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik atau sang penciptanya. Yang kedua, hubungan secara pribadi. Islam mengatur bagaimana agar orang itu tidak zalim kepada dirinya sendiri. Ketika ada seorang yang mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk sepanjang malam sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah yang utama dan mulia, tetapi oleh Rasulullah tidak diperkenankan. Ketika ada sahabat yang mengajukan diri untuk selama waktu berpuasa, Rasulullah SAW itu juga tidak memperkenankan. Gunakan sebagian malammu untuk sholat, sebagian yang lain untuk istirahat. Gunakan waktumu untuk berpuasa, tetapi sebagian yang lain untuk berbuka. Yang selanjutnya adalah
hubungan terkait manusia kepada manusia yang lain, yang kemudian dikenal dengan istilah bermuamalah. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, kajian tentang muamalah ini sangat luas terkait dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Salah satunya adalah bagaimana ketika dia bermuamalah dalam urusan harta, yang kemudian dikenal secara umum itu adalah bagaimana kita terkait dengan masalah ekonomi. Kalau tadi disampaikan di awal bahwasanya Islam itu begitu sempurna, ekonomi itu juga diatur oleh Islam. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan prinsip-prinsip dasar bagaimana seorang muslim itu mengelola harta sebagai pijakan dasar dia menjalankan perekonomiannya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus dipahami sebagai sebuah dasar paradigma pokok sebagai seorang muslim menjalankan ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani secara mutlak bahwasannya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah bisa merujuk pada Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah dia menjaga kesuciannya hatta yughniyahumullah, sampai Allah kemudian memampukan dirinya. Artinya di sini paradigma yang mendasar, apapun yang kemudian lekat pada diri seorang hamba itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah paradigma yang harus kita pahami, yang harus kita imani, bahwasanya harta secara mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang selanjutnya Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, Al-Mulk ayat ke-15 ini memahamkan juga bagi kita bahwasanya menjadikan bagi kita Allah Subhanahu wa taala itu mudah, dan kemudian kita diperintahkan untuk berjalan di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Maka hal ini ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah mengimani, akan menjadi tidak ada persoalan lagi, atau bahkan kita tidak boleh mempersoalkan status yang lekat pada seseorang. Dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang mudah dalam urusan rezeki, yang kemudian kita kenal dengan orang kaya, ataupun sebaliknya, dia ditetapkan oleh Allah keterbatasan dalam urusan rezeki. Dia termasuk orang-orang yang membutuhkan atau yang kemudian kita kenal dengan fakir miskin. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, konsep yang pertama yang menjadi prinsip itu adalah wajib untuk kemudian kita pahami dan kemudian kita imani bahwasanya harta itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian tidak pantas bagi seseorang merasa dirinya besar, jumawa atas apa yang kemudian dia miliki. Karena apa? Dia kemudian ingat bahwasanya sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang pertama. Bagaimana untuk prinsip yang selanjutnya? Prinsip yang kedua adalah setelah harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak apa yang namanya itu adalah hak istiqlaf. Hak untuk manusia itu bisa mencari, mendapatkan, dan mengembangkan harta yang dia miliki. Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak untuk kita istikhlaf, mengupayakan, mencari, mendapatkan, bahkan mengembangkannya. Maka sangat wajar ketika ada satu riwayat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat marah ketika ada seseorang yang dia mencukupkan dirinya beribadah di masjid tanpa memikirkan dunianya. Dari sini kemudian dia memahami seolah-olah rizki itu datangnya dari Allah dan dia tidak perlu untuk mencarinya. Rasulullah SAW juga sangat menghormati bagaimana beliau mencium tangan seorang sahabat yang sampai kemudian, kalau bahasa kita itu, mengeras kapal. Karena apa? Memegang kapak untuk mencari kayu bakar. Karena apa? Mencari kayu bakar untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari nafkah. Maka jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah, setelah tadi bahwasanya kita mengimani harta itu adalah milik Allah, yang selanjutnya kita diberikan kewenangan apa yang kemudian dinamakan dengan hak istiqlaf. Perkembangan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian era sekarang ini, cara untuk mendapatkan harta itu dinamikanya luar biasa. Maka yang menjadi poin penting itu adalah kembali pada hudud Allah, aturan Allah tadi, bahwasanya mencari nafkah itu adalah wajib dan diutamakan yang halal. Karena apa? Sekeras apapun kita mencari rizki, mengupayakan hak istiqlaf itu adalah kembali mengingat konsep yang pertama tadi, bahwasanya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Era yang sekarang kita kenal bahwasanya untuk berusaha, ada yang kemudian mengawali usaha itu dengan berdagang. Dengan modal yang dia miliki dia berdagang. Ada yang kemudian dia memiliki kemampuan, skill, tetapi tidak memiliki modal, maka dia harus mencari partner yang mana seseorang itu memiliki modal dan dia bekerja sama. Apa yang kemudian kita kenal dengan konsep mudharabah atau musyarakah, dan seterusnya. Jadi hak istiqlaf ini harus dipahami oleh seorang muslim, bahwasanya itu merupakan ikhtiar yang terbaik untuk menjalankan salah satu sunnah dari sunnatullah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya untuk menggapai rizki itu harus ada ikhtiar yang dilakukan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dalam konteks ini kemudian
memiliki atau mengembangkan lembaga keuangan syariah, Baitul Tamwil Muhammadiyah atau BTM Aman, yang selama ini diharapkan bisa mengawal kepentingan tadi kaum muslimin secara umum, bahkan terutama warga Muhammadiyah yang ingin menjalankan hak istiqlafnya, ikhtiar untuk mengembangkan, mencari harta secara halal, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Aman yang kantornya ada di Muntilan. Yang kedua, yang selanjutnya, setelah kita diberikan hak untuk istikhlaf, perlu digarisbawahi yang ketiga sekaligus menjadi prinsip yang selanjutnya adalah larangan untuk kanzul mal. Apa itu kanzul mal? Larangan untuk menimbun harta tanpa tujuan yang jelas, bahkan menimbun harta hanya sekedar untuk bermegah-megahan, menimbun harta untuk dihitung-hitung saja, maka prinsip yang ketiga bagi kaum muslimin itu adalah larangan yang jelas sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, mereka benar-benar memakan harta dengan cara dan jalan yang batil. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna at-tahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha, dan tidak menafkahkannya fisabilillah, di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bagi mereka, yaitu dengan siksa yang amat pedih. Jadi jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah, setelah prinsip yang kedua tadi, kita dibolehkan atau bahkan diperintahkan untuk menggunakan hak istiqlaf, ikhtiar untuk mencari, mendapatkan, mengembangkan harta. Yang selanjutnya adalah larangan untuk menimbun harta sekedar untuk bermegah-megahan. Bahkan ancamannya adalah fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Maka ini menjadi perhatian kita semua. Yang pertama tadi menguatkan kita untuk memilih jalan ikhtiar itu dengan mencari harta yang halal. Karena apa? Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua adalah kita diberikan kewenangan untuk berikhtiar mencari harta. Kita tidak diperkenankan hanya berdiam diri berpangku tangan menunggu keajaiban rizki itu datang. Tapi setelah kita mencari harta itu, yang ketiga adalah kita dilarang menimbun harta. Ada orang yang kemudian dilalaikan oleh Allah. Karena apa? Dia terlalu bersemangat untuk mengejar dunia. Dia terlalu bersemangat untuk menumpuk-numpuk harta. Dia berbangga dengan apa yang kemudian dia miliki untuk dia pamerkan. Dia lupa bahwasanya kelak di akhirat yang akan menemani, yang akan dibawa itu adalah amal solih. Dia menumpuk-numpuk harta sampai kemudian melupakan semua. Dan ini sangat berbahaya
pada umumnya kaum muslimin. Jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis yang cukup terkenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bahayanya ketika seseorang itu lalai dalam urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tatayya'tum bil inah wa raditum bizar'i wa ta'khudhu adnabal baqari wa taraktumul jihad fi sabilillah salatallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Idza tatayya'tum bil inah, jika kalian sudah melakukan praktek jual beli dengan cara inah. Apa itu jual beli dengan cara inah? Praktek jual beli yang secara sederhana itu adalah dilarang oleh Allah, memanipulasi harga, memanipulasi barang, memanipulasi pembeli agar satu produk itu seolah-olah kualitasnya bagus sehingga harganya akan menjadi tinggi. Dia ciptakan pembeli-pembeli palsu, di mana pembeli-pembeli palsu itu dia bayar untuk mengaku membeli, sehingga orang lain itu terpacu untuk tertarik pada barang tersebut. Itu jual beli inah, dilarang. Idza tatayya'tum bil inah. Jika kaum muslimin mempraktekkan ini, maka termasuk salah satu hadis ini. Wa raditum bizar'i, dan ridho dengan bercocok tanam. Subhanallah, kata yang dipilih oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ridho pada urusan cocok tanam. Artinya tingkatan untuk mendapatkan rizki itu sudah sampai ridho. Artinya tidak lagi sekedar dia menjalankan untuk mencari rizki, dia sampai tingkatan ridho. Ketika seseorang ridho itu, maka semuanya diabaikan. Maka sungguh sangat disayangkan, sungguh sangat kasihan ketika seorang muslim dia pada urusan dunianya dia sampai kemudian tingkatan ridho, melalaikan yang lain, melalaikan kewajiban beragamanya. Naudzubillah, ketika dia merasa harus berikhtiar mendapatkan harta dan kemudian mencari nafkah, dia lalaikan kewajiban-kewajiban, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dan seterusnya. Wa raditum bizar'i, seseorang yang ridho pada bercocok tanam, bisa kita terjemahkan kalau sekarang ini adalah ridho pada pekerjaannya. Berangkat ketika sholat subuh azan subuh belum dikumandangkan, sehingga dia tidak sempat untuk menjalankan sholat subuh. Dia pulang ketika azan maghrib itu dikumandangkan, masih posisi di jalan. Dia kemudian tidak sempat menjalankan sholat maghrib. Ketika sampai di rumah, badannya sudah payah, dia tidak sampai tidak menjalankan sholat isya. Na'udzubillah. Wa raditum bizar'i, perlu diperhatikan. Wa ta'khudhu adnabal baqari, dan kemudian dia mengikuti ekor-ekor sapi. Orang ketika sudah ridho dengan pekerjaannya, dia mendapatkan banyak harta, bisa alamat yang selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Dia mengikuti ekor-ekor sapi. Kalau dalam bahasa sekarang ini, dia berbangga-bangga dengan apa yang dia dapatkan. Saya sudah punya motor keluaran terbaru, saya sudah punya mobil berjajar di garasi saya. Maka ketika kemudian seorang muslim itu dia berbangga-bangga selalu menghitung-hitung kekayaannya, wa taraktumul jihad fisabilillah, dia tinggalkan berjuang di jalan Allah, maka tidak sempat lagi terpikir
bagaimana untuk berjuang di jalan Allah. Maka kalau sudah sampai tahapan ini, salatallahu alaikum dullah, maka Allah akan menaruh pada kalian semua kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan pernah kehinaan itu dicabut oleh Allah hatta tarji'u ila dinukum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah larangan untuk kanzul mal, menumpuk-numpuk harta untuk berbangga-bangga. Harus kita perhatikan hal ini. Karena apa? Efeknya ternyata setelah kita menumpuk-numpuk harta, bukan kemuliaan yang kita dapatkan, tetapi justru kehinaan yang oleh Allah berikan. Kita tentu ingat dengan kisahnya Qorun. Dengan hartanya yang luar biasa, dia hinakan, Allah hinakan Qorun, sampai kemudian diceritakan dalam Al-Quran, Allah benamkan Qorun bersama hartanya. Bahkan hartanya tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Prinsip yang keempat merupakan prinsip yang terakhir, itu adalah harta wajib untuk beredar secara merata. Quran surat Al-Hasr surat yang ke-59 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja harta yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk-penduduk, maka itu sebenarnya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan berjuang di jalan Allah. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Maka yang prinsip ketiga tadi, ketika kita dilarang untuk menumpuk-numpuk harta, sebenarnya ada kewajiban untuk kita memperhatikan orang di sekitar. Bagaimana sebenarnya konsep yang mulia, salah satu syariat itu adalah konsep berzakat. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilarang oleh Allah untuk menumpuk harta, solusinya adalah apa? Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, itu adalah kemudian kita mengeluarkan zakat. Maka menjadi wajib seorang muslim ketika dia sudah bekerja mendapatkan harta dan memenuhi ketentuan dan syaratnya haul dan nisab, dia harus mengeluarkan zakatnya agar harta itu merata, tidak dimiliki oleh seseorang saja. Prinsip keadilan dan keadilan sosialnya bisa terwujud. Ketika tadi kami sebut pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang memiliki lembaga keuangan syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah BTM Aman, yang akan menjadi partner ketika seorang muslim warga Muhammadiyah mengembangkan hartanya, dia bisa berpartner dengan BTM Aman untuk urusan menunaikan zakat. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang juga sudah memiliki Lazismu Kabupaten Magelang, di mana ketika kita kembalikan kepada aturan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat itu pertama hukumnya wajib, yang kedua dikelola oleh lembaga yang resmi dan kompeten. Lazismu Kabupaten Magelang sebagai lembaga amil zakat yang sudah diakui oleh pemerintah secara resmi karena termasuk lembaga amil zakat nasional. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, 4 prinsip bagaimana seorang muslim itu bisa menjalankan perekonomian secara syar'i, itu setidaknya kita bisa ingat tadi. Poin yang pertama, mengimani sepenuh hati bahwasanya harta itu adalah
milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak sedikit pun yang kita miliki, bahkan raga dan nyawa kita sebenarnya juga milik Allah. Yang kedua, yang pertama ini tadi mengikat kita untuk tidak boleh berbelok-belok mencari jalan di luar ketentuan Allah, mencari jalan cara mencari harta dengan cara yang haram. Karena apa? Kita harus ingat, ketetapan rizki itu adalah mutlak milik Allah. Yang kedua, tidak boleh berpangku tangan, berdiam diri, berharap rizki itu datang turun dari langit. Maka kemudian seorang muslim wajib menggunakan hak istiqlafnya, yaitu mencari, mendapatkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan harta, dilarang, diharamkan kita menumpuk-numpuk harta. Apa yang terjadi? Bukan kemuliaan yang kita miliki kalau kita menumpuk-numpuk harta untuk sekedar dihitung dan dipamerkan, tetapi justru kehinaan. Dan yang keempat, ketika kita mendapatkan harta tersebut, kita wajib mengingat bahwasanya ada hak saudara kita, kaum muslimin yang lain yang belum tentu seberuntung kita, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya melalui lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang telah memiliki Laismu Kabupaten Magelang. Demikian 4 prinsip dasar yang bisa kita jadikan acuan, kita jadikan pedoman untuk memahami secara sederhana apa itu ekonomi Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam urusan ini, bermuamalah dengan cara Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang mana nanti harta yang akan diamanahkan kepada kita itu akan menjadi asbab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyelamat, bukan sebaliknya menjadi hal yang malah justru kita akan terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah kajianmu yang dimuliakan oleh Allah, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan untuk segera mengangkatnya dan memberikan ampunan kepada kita semua. Allah berkenan untuk menghilangkan penyakit tersebut, kita bisa beraktivitas normal kembali, terus berjalan dan kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.